Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan juga playlist Investigafone, brother. Long time no see. Udah lama kita nih nggak investigasi handphone lagi, guys. Nah, sekarang kita bakal menginvestigasi sebuah smartphone mantan handphone flagship yang dulu harganya sekitar 12 sampai 13 jutaan, mahal bingit gitu ya. Sekarang harganya udah cuma 4 sampai 5 jutaan aja, tergantung kondisi dan kelengkapan gitu, brother. Handphonenya adalah Samsung Galaxy S21 5G. Apakah masih worth it atau tidak? Gak usah lama-lama, Brody, langsung kita investigasi. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, dan kita tarik informasi, handphone ini memang rilis sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2021, guys. Nah, waktu rilis ada 2 varian sebenarnya. Untuk varian internal storage 128 dan 256. RAM-nya ini sama-sama 8. Wede. Kayak disentul nih, ada knalpot racing lewat. Oke guys, nah ada 2 varian ya, begitupun sama chipsetnya. Ada 2 varian juga, ada yang pakai Exynos 2100 dan Snapdragon 888. Nah, untuk sekarang ini yang kita investigasi yang pakai Snapdragon 888, bro. Gitu, konektivitasnya 5G punya. Langsung aja guys, kita bongkar. Nah, kalau misalkan lu beli di beberapa marketplace ataupun e-commerce, itu memang harga secondnya bervariasi. Start dari 4 jutaan sampai 5 jutaan, tergantung kondisi. Namanya second tuh ya, lu bukan beli handphone baru. Kadang suka ada den, lecet gitu, atau kelengkapannya cuma handphone doang, nggak dapet dus. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu harganya lebih murah, sekitar 4 jutaan gitu guys. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, handphone ini sebenarnya kan jatuhnya ya masih tetap handphone flagshipnya Samsung gitu, walaupun sudah rilis sekitar 3 tahun yang lalu. Cuman dengan beberapa spek yang dibawa, apakah worth it dibanderol dengan harga 4-5 jutaan untuk secondnya? Mari kita bahas dulu, brother. Gue bakal coba kasih lihat ke lu dulu nih bagian belakang ya, sama bagian bawah, atas, dan juga kanan kiri gitu, brother. Nah, kalau misalkan lu lihat nih dari bagian apa namanya ini pinggirannya gah? Frame. Gue mau ngomong bezel. Bagian framenya ini sebenarnya agak unik karena frame-nya ini guys memang terbuat dari aluminium, tapi dia menyatu dengan modul desain kameranya. Ini merupakan desain pertama dari si Samsung yang kayak begini, itu adanya di S21 series gitu, bro. Nampak terlihat memang handphone flagship dan mewah gitu. Nah, frame-nya kan aluminium nih ya, tapi kalau kita balik ke bagian belakang ini memang masih dari polikarbonat, bahan back covernya. Cuman memang ini bahannya matte, jadi tuh nggak meninggalkan bekas sidik jari secara desain. Gitu. Kalau misalkan kita lihat di tahun 2024 ya desainnya masih mewah, ala-ala handphone flagship gitu, bro. Oke, kita akan ngomongin port dulu ya, sama sisi kanan kirinya nih, brother. Yang mana di bagian bawah, kalau lu lihat nih ya, ini tuh ada speaker dia di bagian bawahnya. Terus ada USB port Type-C ya, bro. Kemudian ada SIM tray. Nah, ada antenanya juga nih di bagian bawah 2 gitu, bro. Terus ada mic-nya juga nih di sini nih nyempil. Terus kalau kita geser ke bagian kanan ya, ini kosong, nggak ada apa-apa. Tapi di sini ada antenanya nih 2. Di bagian atas ada mic ya, sama antena juga, guys. Kemudian di bagian sampingnya lagi ini ada tombol volume up and down, including sama tombol power. Nah, karena ini seri flagshipnya Samsung, jadi untuk fingerprintnya dia under display ya, ada di layar gitu, bro. Oke, kita sekarang bahas ke bagian belakang, terutama masalah modul kamera yang menurut gue ini masih cukup menarik banget. Dan masih oke gitu ya di tahun 2024 sekarang, bro. Nah, ini tuh konfigurasinya memang triple kamera, guys. Resolusinya masing-masing ada yang 64 megapiksel, ada 12 megapiksel, dan 12 megapiksel terakhir. Nah, yang menariknya adalah Doski ini memang untuk perekaman videonya tuh ada OIS-nya, kameranya. Dan mentoknya untuk merekam video dia tuh bisa sampai 8K. Nanti bakal kita lihat fitur-fitur yang ada di kameranya. Gitu, bro. Dari bagian belakang, kita sekarang bakal beralih ke bagian layar, bro. Nah, ini kalau lo lihat ya, sebenarnya memang untuk yang varian S21 ini dia tuh layarnya memang tidak terlalu lapang. Kalau mau lo yang lebih luas bisa beralih ke yang plus atau ke yang ultra gitu, bro. Layarnya lebih lapang gitu. Nah, untuk si Samsung Galaxy S21 ini, dia ini bentang layarnya adalah 6,2 inci. Panelnya pakai Dynamic AMOLED ya guys, 2X, refresh rate-nya tinggi nih 120 Hz,
Udah HDR10 Plus dan kerapatan PPI density-nya ini di angka 421 dengan 1300 nits. Ini memang spek dari layar handphone flagship. Resolusinya 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9. Nah, untuk bagian lapisan dari layarnya guys, ini tuh sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Jadi secara goresan dan segala macam ini aman banget gitu ya guys. Ya memang spek dari layarnya ini spek layar handphone flagship sebenarnya. Kalau kita compare sama handphone-handphone yang mungkin mid range ya, harga 4-5 jutaan, ya kalau dilawan ya tetap masih unggul. Ini sih menurut kita ya guys ya, secara spesifikasi gitu. Itu dari segi layar. Sekarang kita bakal bahas dari segi jeroan sama chipsetnya. Gue bakal masuk ke bagian setting guys. Nah ini kalau kita lihat dari jeroannya bro, seperti yang gue mention tadi ya, untuk varian Samsung Galaxy S21 ini dijual dalam 2 varian chipset, tergantung regionalnya gitu. Kalau di Amerika sama di China itu pakai Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer dan konektivitas 5G gitu guys. Adapun versi yang di luar lain selain yang di sana itu pakai Exynos 2100. Yang mana chipset ini menurut gua kalau kita hadirkan gitu ya handphone ini di tahun 2024 ya tetap masih bisa ngejalanin aplikasi-aplikasi keseharian yang kita butuhin. Termasuk game-game berat kayak misalkan Genshin Impact gitu ya, atau game-game yang masif orang mainin kayak Mobile Legends, PUBG ini masih ngelawan banget. Secara performa jelas masih powerful untuk Snapdragon 888. Tapi apakah ketahanan baterai dan segala macamnya masih oke atau enggak? Karena memang kelemahan mantan handphone flagship yang sering kita investigasi itu ada dari segi baterainya. Biasanya boros, nanti bakal kita bahas gitu bro. Kemudian untuk varian RAM-nya seperti yang gue informasiin tadi ya guys, ini yang gue investigasi adalah 8/128GB. Terus kemudian pakai GPU-nya Adreno ya, 660. Itu aja nih guys, kurang lebih spek yang bisa gue informasiin. Nah nanti gue bakal nginfoin juga untuk skor Antutu-nya, update-nya dia dapat berapa ya. Ini bakal kita lihat, tadi udah gue tes. Nah, ini gue pakai Antutu-nya yang versi 9, bukan versi terupdate yang 10 ya guys. Ini Doski bisa menghasilkan skor Antutu di angka 596.413 poin. Oke, dari bagian skor Antutu benchmark, seperti janji gue di awal tadi, gue akan menginformasikan beberapa fitur kamera yang menurut gue ini hasilnya juga masih ciamik dan oke banget di tahun 2024. Yang jelas gue memang tidak pernah meragukan kualitas kamera dari produknya Samsung, terutama handphone flagshipnya mereka. Dari segi video, kemudian fitur dan segala macam ini masih oke jelas. Oke, sekarang kita masuk dulu ke bagian kamera. Ini gue lupa nginfoin juga ya guys. Di bagian depan sini ada kamera selfie nih kebetulan ya. Ini resolusinya 10 megapiksel. Lupa info gua. Modelnya punch hole tengah-tengah gini. Nah, ini kan kamera depan, tapi kita bakal mau lihat fiturnya kamera belakangnya dulu, guys. Ini ya beberapa fitur kamera belakang ya. Ini yang pertama ada fitur single take. Shoot type-nya juga bisa kalian pilih ya. Kemudian ada foto seperti biasa, guys. Wide bisa juga 0.5 times. Kemudian ini yang biasa, ini yang zoom 3 times ya. Ini bisa sampai berapa kali nih? Coba kita lihat nih zoomnya deh. Sampai berapa deh? 30 bro. Dari foto kita beralih ke video. Nah ini yang cukup menarik menurut gua karena perekaman videonya cukup oke dan mantap bro. Ada OIS-nya juga. Terus mentoknya bisa ngerekam sampai 4K. Lo lihat nih. 4K, 8K malah, sorry. 8K nih ya. 8K 24 fps mentoknya nih. 8K 24, UHD 60 fps, UHD 30 juga bisa. 4K Full HD juga bisa. HD 30 paling rendahnya ya. Tapi guys, kalau misalkan kalian mau pakai super steady video, itu mentok dia di Full HD 30 fps aja ngeloknya. Nggak bisa 8K lu pakai si fitur yang namanya si super steady ini untuk rekam video ya. Jadi kalau mau lebih stabil, lu makanya Full HD 30. Gitu guys. Oke, setelah itu di bagian more ada beberapa fitur lain ya yang bisa kalian pakai. Ada AR Doodle, ini juga bisa menu-menunya. AR Doodle tuh bisa kalian pakai juga. Kemudian selain itu ada mode pro-nya juga buat lo semua yang suka fotografi. Mode panorama standar, ada food mode-nya juga, ada night mode, ada portrait. Portrait video juga bisa guys. Jadi lo pengen bikin video-video sinematik yang portrait gitu juga sabi.
Pro video juga bisa, super slow motion yang pasti, slow motion bisa juga, ada hyperlapse, dan terakhir apa nih? Directory view. Tuh, secara menu kamera memang dia lengkap. Kalau lu compare sama handphone mid-range zaman sekarang ya kalah untuk masalah kameranya, fiturnya gitu. Ini lebih oke. Cuman kan ya balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Lu mau ngerasain handphone mid-range tapi baru, atau lu mau coba-coba ngerasain handphone flagship yang dulu sempat nggak kebeli karena harganya mahal dan sekarang udah murah. Gitu guys. Nah, kurang lebih seperti itu dari menu-menu kamera. Mungkin buat lo yang supaya nggak penasaran sebagus apa sih bang hasilnya, kamera dan video, ini bakal gue kasih di scene berikut ini bro. Bagaimana guys setelah kalian lihat hasil dari foto dan videonya, apakah menurut lo masih oke atau enggak? Ini tergantung dari preferensi kalian masing-masing. Tapi menurut gue pribadi, ini sih hasil foto dan videonya masih oke banget. Istilahnya tuh ready to post gitu. Hasilnya juga detailnya dapet dan segala macamnya masih oke untuk tahun 2024 gitu guys. Next, kita bakal bahas salah satu kekurangan yang dimiliki sama mantan handphone flagship termasuk si Samsung Galaxy S21. Seperti yang gue bilang tadi adalah masalah baterainya. Kalau kita telisik dari kapasitas baterai Samsung Galaxy S21 memang tidak besar gitu guys. Ini kapasitasnya cuma 4000 mAh dengan kecepatan charging di angka 25 watt fast charging. Jadi kalau kita compare sama handphone yang mid-range dan segala macam yang bisa ngasih 33 watt ya ga, 65 watt, baterai 5000 emang jauh banget gitu guys. Kalau kita lihat dari segi baterainya gitu bro. Kurang lebih seperti itu guys. Dan buat lo semua yang mungkin penasaran gitu ya bang, settingan PUBG bisa di mana, main gamenya oke atau enggak. Sebenarnya sih gue nggak akan main game langsung ya guys, tapi kalau settingan-settingan aja sih gue bisa kasih info ke lo semua. Ini gue bakal lihat bagian setting ya untuk PUBG Mobile. Yang pasti yang namanya handphone flagship settingannya udah pasti dia bisa mentok guys. Ntar ya. Nih kita lihat aja contoh seperti untuk PUBG Mobile, ini smooth-nya dia bisa di ekstrim, walaupun belum bisa smooth 90 fps gitu. Kemudian balance-nya bisa di ekstrim, HD bisa kebuka di mentok juga ekstrim, HDR bisa kebuka juga di ekstrim, Ultra HD-nya juga bisa kebuka, tapi dia mentok di UHD gitu bro. Jadi di situ biasanya sih kalau gue rata-rata main PUBG tuh ya mentoknya paling gue mainnya di smooth ekstrim, biar lebih nyaman dan lebih halus pisan gitu mainnya. Oke, apakah kalian tertarik dengan harga 4-5 jutaan untuk ngetakis Samsung Galaxy S21 yang second ini guys? Monggo langsung ramaikan di kolom komentar atau mending beli handphone mid-range yang harga segitu. Dan mungkin buat lo semua yang masih make di tahun 2024, monggo silakan sharing aja experience kalian selama make Samsung Galaxy S21 di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.